Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari SA 3 Bukit Sion Mandala kembali mengajak kita untuk beribadah bersama-sama. Kita yakini ibadah kita kali ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Amin. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai peribadatan ini, mari kita fokuskan hidup kita, hati kita untuk memuliakan Tuhan saja. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bersyukur kepadamu Tuhan, hingga saat ini Kau boleh memberi kami kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik itu adalah saat kami bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami beribadah kepadamu, beri kami kelayakan, beri kami perkenaan, sehingga kami benar-benar menjadi pemuji dan penyembah yang sejati bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, penuhi lengkapi sukacita kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudaraku, saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Satu hal yang boleh kita syukuri kasih berkat Tuhan hingga saat ini adalah kita boleh bernafas, kita boleh sehat di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita menyadari hari ini, maka kita akan menyampaikan setiap terima kasih kita bagi Tuhan. Apa yang kita sampaikan bagi Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita. Selain daripada hidup ini, selain daripada tubuh ini, selain daripada raga yang ada di jiwa ini saat ini. Sehingga saudaraku, ini akan diperhitungkan Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Sampaikan terima kasih melihat penyembahan ini bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan rasa syukur kita bagi Dia saat ini. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Katakan Dia mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Sekali lagi saudaraku dari awal kita berfirman. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, oh Kau milikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita punya segalanya untuk kita beri bagi Tuhan, namun saudaraku perlu kita sadari itu tak perlu berarti, tak akan pernah berarti di hadapan Tuhan. Yang diperhitungkan Tuhan adalah segenap hidup kita yang akan kita persembahkan bagi Dia sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang sejati bagi Dia. Maka saat ini saat yang tepat bagi kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, untuk
mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Di saat kita menyembah, di saat kita memuji Dia. Saudaraku, saya mau mengingatkan kita, saat kita bersekutu, saat kita beribadah, harus ada target yang harus kita capai, yaitu kita harus mencapai hadirat Tuhan. Kita harus menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan di dalam setiap peribadatan kita. Sehingga saudaraku, di dalam kita memuji menyembah Tuhan, kita merasa dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Kita dipuaskan dengan jamahan Tuhan. Kita dipuaskan oleh lawatan Tuhan. Saudaraku, mari kita sampaikan penyembahan terima kasih kita bagi Tuhan saat ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Bersama-sama katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Senam hidup kami persembahkan bagi-Mu. Haleluya, berkenanlah kami di hadapan-Mu. Layaklah kami saat ini Tuhan, kami mohon perkenan-Mu. Haleluya, kami rindu jamahan-Mu. Lawat kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami ingin
menikmati indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Sampaikan penyembahan bagi Tuhan saudaraku. Sampaikan syukurmu bagi Dia. Sampaikan sembahmu bagi Dia. Nikmati hadirannya saat itu. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan Maha Pengampun. Dia Maha Pengasih. Kasih-Nya kasih yang kekal, kasih yang abadi. Haleluya. Glory, haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Allah yang mengampuni, Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. 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 Kami bersyukur bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib dalam setiap perbuatan. Haleluya. Kami sembah-Mu saat ini Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan, sebab kami tak punya harta ya Tuhan. Kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Layaklah Engkau hadir saat ini. Layaklah hadirat-Mu kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Kami yakin Tuhan Engkau ada bersama kami saat ini. Lengkapi sukacita kami, penuhi hati kami dengan limpah syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, Anda boleh merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan ini. Amin. Saya mau melihat kita tersenyum bersama. Lihat kiri kanannya dengan penuh sukacita sambil senyum. Kita berkata, mari kita bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda yang ada di sana. Saat ini kita akan bersyukur bagi Tuhan. Dengan pujian kita akan bersorak bagi Dia. Kita akan memuji Dia dalam sukacita. Amin. Saya mau dengar tepuk tangannya. Kita bersama-sama memuji Tuhan saat ini. Amin. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Orang-orang bahagia itu bebas memuji Tuhan. Tepuk tangannya, gerakannya, mimiknya, wajahnya bersuka bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita saudaraku. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mau melihat kita saat ini bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati sukacita kita. Kita yakin dan percaya setiap yang kita lakukan oleh ibadah ini Tuhan berkati. Amin. Amin. Baik saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pemikiran kita. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus pada kebenaran firman Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat itu kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita boleh mendengar firman Tuhan, kita renungkan, kita dengarkan. Artinya kita menjadi pendengar, kita menjadi perenung, bahkan sekaligus kita akan menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, melakukan firman Tuhan tidak dibatasi di mana kita berada, di mana posisi kita ada. Saat ini mungkin posisimu, mungkin tempatmu di tempat yang terbatas. Melakukan firman Tuhan sekalipun di posisimu saat ini ada kesempatan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Haleluya. Oh.
kami mengasihimu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi nyatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam adik-adikku di LP Anak Tanjung Gusta. Apa kabar? Saya Krisanto Sinaga dari GKKI Bukit Sion sebagai pelayanan SA3 Sekolah Alkitab Amanah Agung GKKI Bukit Sion, yang biasanya kita lakukan sekali sebulan. Kita bisa bertatap muka, walaupun pada saat ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kami yakin adik-adikku di sana tetap semangat dan berkobar-kobar untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa turunlah kiranya atas kita, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan dapat mengubahkan hidup kita. Di dalam nama Yesus, amin. Adik-adikku, mari kita buka Alkitab kita. Semua ada Alkitab kan? Kita buka Alkitab kita buka dari kitab Roma. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Mari adik-adikku kita sama-sama membacanya. Dengan suara yang kuat kita sama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu kuncinya adalah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut dan percaya dari hati yang sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak benar-benar percaya dari hatinya. Ada banyak orang Kristen yang hanya Kristen Natal, sekali setahun saja ke gereja, tetapi dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi adik-adikku, itu bukan orang-orang yang benar-benar percaya dari hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang percaya dari hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hatinya. Atau dalam bahasa Yunani adalah kurios, penguasa tunggal. Penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan, semuanya kita terlebih dahulu bertanya pada Tuhan. Apakah adik-adikku ingin mencari pekerjaan? Apakah adik-adikku ingin mencari jodoh? Melakukan sesuatu, semuanya harus terlebih dahulu ditanya kepada Tuhan. Itulah orang yang percaya dengan hati kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita membuat seseorang percaya dalam hatinya kepada Tuhan? Yaitu dengan cara mengundang Yesus masuk dalam hati. Mengundang Yesus masuk dalam hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hanya dua yang bisa bertakhta dalam hati. Seperti kursi ini, ya. Hanya dua orang yang bisa duduk di sini. Inilah bentuk hati kita. Hati kita ini ada kursi di dalamnya. Hanya dua yang bisa duduk di sana. Apakah Yesus atau apakah iblis? Ketika Yesus yang kita undang bertakhta dalam hati kita, maka segala tingkah laku kita, segala apa yang kita kerjakan akan berkenan kepada Tuhan dan membuahkan hasil yang baik-baik. Tetapi ketika iblis yang berkuasa dalam hati kita, maka semuanya kita kerjakan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adikku yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi bagaimana caranya mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Yang pertama, usir setan dari hati kita. Usir, keluarkan semua kebiasaan buruk kita. Masukkan Yesus yang berkuasa dalam hati kita, yang bertakhta, yang duduk di hati kita ini. Hanya Yesus. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan akan berguna dan akan kemuliaan bagi Yesus. Bagaimana caranya, adikku, membuat Yesus tadi berkuasa, usir segala setan? Caranya kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, mari buka bersama-sama. Saya baca untuk adik-adik, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk membuat Yesus bertakhta dalam hati kita, kita harus mengaku segala dosa. Kita akui segala dosa yang pernah kita lakukan. Mana mungkin, Pak, banyak kali dosaku. Tidak saya ingat lagi semua. Ya silahkan, bisa dicatat di buku ya. Catat semua apa dosamu yang pernah kau lakukan. Malulah Pak mengakuinya. Mengakuinya bukan sama manusia. Kita mengakuinya sama Tuhan. Jadi nggak perlu malu mengakuinya. Akui satu persatu. Jangan ada yang ketinggalan. Ketika kita semua telah mengakui semua dosa kita itu satu persatu, maka Tuhan adalah yang setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita. Jika kita akui hanya dua, maka yang diampuni hanya dua. Tetapi jika kita merasa dosa kita ribuan, kita akui semuanya, maka Tuhan akan ampuni semua dosa kita. Untuk itu adik-adik, jangan
bimbang, jangan ragu untuk mengakui segala dosa-dosa kita, sehingga Yesus bisa bertahta dalam hati kita. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah sangat lama menunggu kita untuk menerima Dia. Ya. Mari kita buka dulu di Wahyu 3 ayat 20. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Ya. Apa dikatakan di sana? Saya baca untuk adik-adik. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dahsyat adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya Yesus ingin hati kita segera kita buka untuk Dia masuk ke dalam hati kita. Ketika kita tidak mau membuka hati, apakah Yesus bisa masuk? Jelas tidak. Sama ketika orang mengetok pintu rumah kita, kita tidak mau buka, apakah orang itu bisa masuk? Tidak bisa. Jadi ketika Yesus mengetok pintu hati kita, kita buka lebar-lebar, Dia akan masuk, Dia akan duduk bersama-sama dengan kita, bahkan semeja makan dengan kita. Bagaimana adik-adikku? Ya, bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan. Mari buka pintu hatimu, buka pintu hatimu, terima Yesus, terima Yesus. Caranya bagaimana tadi? Yang pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, percaya dengan hati dengan sungguh-sungguh. Menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, kurios dalam hati kita. Dan mengakui segala dosa. Sehingga Yesus akan masuk dan Dia akan mengubahkan hidupmu. Walaupun saat ini ya adik-adikku, engkau saat ini sedang berada di dalam tahanan, di LP, di penjara, tapi kami percaya ketika engkau mau membuka hatimu benar-benar 100% kepada Yesus, Dia akan masuk dan hidupmu akan diubahkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Engkau mengajak kami untuk membuka hati kami, sehingga Yesus akan masuk dan hidup kami akan berubah. Kami akan akui semua dosa yang pernah kami lakukan satu persatu, sehingga Yesus akan dapat bertahta dalam hati kami, sehingga hidup kami akan diubahkan. Mari pakailah kami Tuhan, pakailah adik-adikku ini yang ada di LP ini, ubahkanlah hidup mereka, jamalah mereka, sehingga mereka akan benar-benar bertobat, berbalik 180 derajat, meninggalkan segala dosanya, dan hidup mereka akan diubahkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.